warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat, bahagia, dan ceria. Kembali lagi bersama saya, Ratna Yustina, dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Hari ini kita akan belajar materi tentang teks prosedur. Kita langsung mulai saja ya. Di antara teman-teman, adakah yang sudah tahu tentang teks prosedur? Dalam kehidupan sehari-hari, teman-teman sebenarnya sudah dekat loh kaitannya dengan prosedur. Untuk mengenal lebih jauh lagi tentang teks prosedur, langsung kita mulai saja ya. Teks prosedur merupakan teks yang menjelaskan langkah-langkah atau tahapan membuat sesuatu, melakukan sesuatu, atau memainkan sesuatu secara urut dan sistematis. Tujuannya agar pembaca mengetahui langkah-langkah atau tahapan mengenai tahapan membuat sesuatu, melakukan sesuatu, atau memainkan sesuatu. Jenis teks prosedur ada 3 ya, teks prosedur membuat sesuatu, teks prosedur memainkan sesuatu, dan teks prosedur melakukan sesuatu. Contohnya, teks prosedur membuat sesuatu, cara membuat getuk, atau cara membuat angklung. Contoh teks prosedur memainkan sesuatu, cara memainkan suling, atau cara memainkan angklung. Contoh teks prosedur melakukan sesuatu, cara menarikan tari saman, atau cara mematikan komputer. Nah, ini hanya sebagian contohnya saja ya. Selanjutnya, struktur teks prosedur. Yang pertama ada tujuan. Berisi kalimat pengantar yang ditempatkan pada bagian awal dari sebuah teks prosedur. Selanjutnya ada bahan atau perlengkapan. Berisi bahan-bahan atau perlengkapan untuk mencapai sebuah tujuan. Bahan dan alat biasanya diperinci dengan ukuran yang tepat. Kemudian ada langkah atau proses. Berisi penjabaran langkah-langkah untuk mencapai tujuan. Langkah-langkah harus dilakukan secara urut dan sistematis. Dan yang terakhir ada penutup. Berisi kesimpulan, penekanan isi, atau ucapan selamat kepada pembaca. Penutup dalam teks prosedur boleh ada atau tidak, karena bersifat opsional. Kemudian, ada ciri kebahasaan teks prosedur. Kalimat imperatif. Kalimat imperatif merupakan kalimat yang mengandung perintah. Fungsinya ialah untuk meminta atau melarang seseorang untuk melakukan sesuatu. Konjungsi. Konjungsi merupakan kata penghubung yang bersifat kronologis atau urut. Kata keterangan. Keterangan berfungsi memberi informasi tambahan dalam suatu kalimat, berupa keterangan cara, keterangan alat, dan keterangan tujuan, dan lain-lain. Kata kerja aktif. Kata kerja aktif merupakan kata kerja yang memberikan suatu tindakan kepada objeknya. Kriteria atau batasan. Kalimat pada teks prosedur harus rinci dan jelas mengenai batasannya. Contoh kalimat imperatif. Ada aduklah, potonglah, masukkan, letakkan, dan sebagainya. Contoh dari konjungsi yakni kemudian, setelah itu, lalu, dan lain-lain. Contoh dari kata keterangan, dengan sendok, dengan rapat, dengan cara mencampur, dan sebagainya. Contoh kata kerja aktif, menekan, mengambil, memotong, dan lain-lain. Kemudian, contoh kriteria atau batasan. Ada hingga kecoklatan atau setelah daging empuk, dan sebagainya. Nah, itu tadi materi tentang teks prosedur. Terima kasih ya. Sampai jumpa pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.